beserta seluruh guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun Minggu Gideon dalam Agatha Junior semakin diberkati untuk memberkati. Amin. Hai anak-anak, selamat pagi. Saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Apakah anak-anak sudah siap dalam beribadah? Pasti, kita semua sudah siap Insya Allah. Apakah anak-anak sudah mandi? Sudah berpakaian yang rapi? Sudah Insya Allah, kita semua sudah siap untuk beribadah. Dan apakah anak-anak sudah siap dengan Alkitab untuk beribadah? Pasti Enci, kita semua sudah siap dengan Alkitab. Karena Enci, dalam ibadah ini kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Nah, pada saat ibadah tidak ada yang sambil makan dan minum, ataupun tidak ada yang sambil tidur. oke, selamat beribadah untuk anak-anak semua. Tuhan Yesus baik, yo oh oh, amat baik, ye ye ye, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hai anak-anak, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Anak-anak semua, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu juga. Nah, saat ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu tanggal 19 Juli tahun 2020. Nah, Enci tidak sendiri, Enci ditemani oleh Enci Cindy. Hai. Ada juga Enci Komisi. Hai Enci Teli. Hai. Hai Enci Astrid. Hai, shalom. Hai Enci Wiwit. Hai, shalom. Nah, yang terakhir ada Enci Pena Tua Marina. Hai. Hai, shalom anak-anak. Nah, anak-anak semua, tema ibadah kita sepanjang bulan berjalan ini yaitu diberkati untuk memberkati. Nah, Enci Cindy, selanjutnya Judul kita pada minggu ini adalah Anak yang Jadi Raja. Hore! Nah, anak-anak, sekarang siapkan Alkitab, siapkan hati. Kita akan beribadah bersama-sama. Ikuti ibadahnya ya, dari awal sampai selesai. Untuk itu, Enci undang semuanya berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Aku anak raja. Oke? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya.
anak-anak masih berdiri, kita buka ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih boleh memberikan kami kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, sertai dan lingkupi kami semua dengan kuat kuasa kasih-Mu, agar supaya kami dapat memberikan yang terbaik dan mengerjakan semuanya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Inilah doa ucapan syukur kami, serta permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk anak-anak. Mari kita saksikan puji-pujian dari teman-teman kita. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reanali Rizal dari Korom 2 Tumaluntung Agape Kriya Tumaluntung. Aku mau gerakan lagu Aku Berdiri. Aku berdiri di hadapan Tuhan, setapak hati buat Yesus tersenyum. Bangsa-bangsa ada di hatiku. Aku berdiri di hadapan Tuhan, setapak hati ku telah diselamatkan dan bertumbuh untuk melayanimu. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Generasi bagi Kristus, itulah aku. Pakailah aku Tuhan pada generasi ini, sebab hidupku hanya bagi Kristus. Sebab hidupku hanya bagi Kristus. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reanali. Sekolah minggu di rumah dulu. Ibadah di rumah dulu. Di rumah pun hatiku senang. Bye. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Anak-anak, mari kita angkat satu pujian lagi. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu,
kita akan membaca firman Tuhan anak-anak. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami mengucap syukur Engkau masih menyertai ibadah kami hingga boleh sampai pada pertengahan ini. Kami mau berdoa kalau pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu. Kami mau berdoa, jangan biarkan iblis datang untuk mencuri firman-Mu ya Tuhan. Dan bukalah hati serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Ajarlah kami semua Tuhan, untuk tetap duduk diam dan tenang pada saat firman-Mu akan disampaikan. Biarlah firman Tuhan dapat masuk dan tertanam dalam hati kami semua dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami semua. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mencerna setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mari saat ini kita membaca Alkitab. Kita membuka dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Sekali lagi kita membuka Alkitab dalam kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 7 dengan judul Yosia, Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Bila semua sudah membuka Alkitab, mari kita membaca bersama-sama. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18, zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkiah, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang anak-anak, mari kita ikuti ceritanya. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri.
Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera itu, ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkiah. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan oleh pihak rakyat, oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu untuk tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Ya, anak-anak, setelah mendengarkan cerita tadi, kita sekarang lakukan lagi evaluasi. Yang pertama, umur berapa tahun Yosia diangkat menjadi raja? Ya, coba dilihat lagi Alkitabnya. Tertulis di ayat pertama, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Wah, masih muda sekali ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan oleh Raja Yosia? Ya, nah jawabannya ada di ayat kedua anak-anak. Yaitu yang dilakukan adalah apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya. Anak-anak, pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah lakukanlah apa yang benar menurut Tuhan dan bukan menurut dunia, maka Tuhan akan memberkati kita seperti Raja Yosia. Ya anak-anak, menyambut cerita firman Tuhan tadi, mari kita bangkit berdiri, kita belajar pujian berikut ini. Sepanjang hidupku jadikan ku berkemenangan.
Anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Sekarang, ayo kita belajar ayat hafalan. Anak-anak, saat ini kita masuk dalam ayat hafalan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Bunyinya demikian. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Sekali lagi ya anak-anak. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kembali lagi kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar dan menerima cerita kebenaran firman Tuhan. Kiranya cerita kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dan menguatkan kami semua dalam kami menjalankan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Tadinya kami sudah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Seberapapun yang kami berikan ini Tuhan, bukan merupakan keterpaksaan, tetapi sebagai bukti ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Tuhan berikan. Secara khusus pada saat ini kami mau berdoa buat pelayanan anak sekolah minggu yang ada di jemaat kami, Jemaat Bukit Sion Perum Agape Gereja Tumaluntung, mulai dari Penatua Marina, seluruh enci-enci dari kolom 1 sampai kolom 6, Engkau memberkati kami semua, berkat kesehatan kekuatan boleh menjadi bagian kami beserta dengan keluarga kami. Engkau terus sertai kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dimanapun kami pergi dan berada. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami, mama dan papa kami. Yang pertama, kami mau berdoa buat papa sebagai kepala rumah tangga. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Dalam pekerjaannya Engkau lancarkan supaya kehidupannya semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain. Terus sertai Tuhan supaya menjadi papa, kepala keluarga yang baik dan rindu bersekutu kepadamu. Kami mau berdoa juga Tuhan buat mama yang sebagai ibu rumah tangga. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kesehatan selalu dalam mengurus rumah. Baik dalam mendidik kami sebagai anak-anak, kiranya Tuhan terus berikan kesabaran dan berikan penyertaan-Mu agar dapat menjadi istri yang baik yang selalu rindu datang beribadah kepadamu. Apapun yang menjadi pekerjaan dan pergumulannya, Tuhan selalu buka jalan.
Kami mau berdoa juga buat kami semua sebagai anak-anak-Mu yang masih duduk dalam bangku sekolah. Tuhan sertai dan berikan kepintaran buat kami dalam menuntut ilmu. Tuhan berikan jalan yang terbaik buat anak-anak-Mu ini Tuhan, agar supaya dapat mencapai cita-cita mereka. Dan biarlah anak-anak kami ini boleh menjadi anak yang berguna buat orang tua, negara, terlebih buat pekerjaan Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan buat pemerintah, bangsa dan negara kami yang saat ini berada dalam pergumulan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini. Kita melihat begitu banyak orang yang mengalami penderitaan yang sangat besar, baik dari segi kesehatan, tapi juga dari segi ekonomi. Kiranya Tuhan, kita semua mau mengorbankan diri kita untuk berpartisipasi secara aktif bersama dengan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, agar supaya kami boleh kembali lagi pada suasana yang normal, kami boleh bekerja, kami boleh belajar di sekolah, dan kami boleh bersama-sama lagi untuk mengambil bagian dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bersama-sama untuk tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang sudah dan sementara berupaya keras memutus mata rantai COVID-19 ini. Biarlah kiranya melalui pemberian diri kita semua, kita akan sungguh-sungguh menikmati kasih sayang dan perlindungan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan, akan tetapi kami yakin Tuhan sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan kami. Dan biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kekuatan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami tahu doa kami belum sempurna dan kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri lagi anak-anak, kita angkat satu pujian sebelum kita menerima berkat. Anak-anak, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pertolongan dari Roh Kudus selalu beserta dengan kita sekalian. Silahkan duduk kembali anak-anak. Anak-anak, puji Tuhan, ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini boleh selesai dengan
dan seluruh enci-enci semua mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa memberi salam kepada Mama, Papa, Kakak, adik, Oma, opa. dan Ci. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak, pakai masker bila keluar rumah, rajin cuci tangan pakai sabun. Oke anak-anak, saat ini enci-enci semua pamit. Salam sehat, ibadah di rumah dulu, sekolah minggu di rumah dulu, di rumah pun